Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Pada umat bagi kekrimingan bari nami-nami dibaca apa pamatna Fatihah sadayana madapkan. Wios tenang mayona pilih payung langit lah. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, panjangkan umur beliau, insya Allah, Allah dimudahkan Allah segala urusan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, yang sama-sama kita muliakan para habaib yang di depan saya tadi, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa menyebutkan nama antum. Insya Allah kedatangan antum menjadi keberkahan di tempat ini. Amin. Dan para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama duduk dihimpun dalam satu majelis yang bersambung dengan para aulia Allah. Dimana kalau majelis sudah bersambung dengan aulia Allah, maka insya Allah doa-doa kita akan dijawab oleh Allah. Amin. Disambungkan dengan mereka orang-orang sholihin, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang mereka kita yakini al-wali haya fi kuburihim, mereka tidak mati di kuburannya, melainkan mereka akan menjadikan madad pertolongan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan daripada mereka. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Jelas sudah Allah di dalam Quran mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah dzalika la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Mereka ini kekasih-kekasih Allah, tidak ada keraguan,
tidak ada kesedihan di hati mereka. Mereka diberikan kenikmatan dunia wal akhirah, dan mereka mendapatkan janji-janji Allah akan mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah, saya berkunjung lagi ke sini adalah kegerakan hati saya rindu dengan seorang yang mencintai wali Allah. Beliau sering datang ke Cilongok juga, dan saya sendiri tidak ngerti tadi kok tiba-tiba pengen ke sini. Mudah-mudahan kita doakan guru kita ini menjadi salah satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan menjadi wali Allah? Siapa yang tidak mau jadi kekasihnya Allah? Semuanya ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam mensifati seorang wali, ibadun kiram, orang-orang yang mulia ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubrizu li fadli Rasulullah fi khairi ummati, karena mereka ini adalah mendapatkan keberkahan daripada Rasul Muhammad SAW, dan sebaik-baiknya umat adalah kita semua. Ibadun kiram asarallahu rabbahum wa asarahum wa ihtasahum bil bilah. Al-Habib Abdullah mensifati mereka ini mendapat asar dari Allah atau cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mendahulukan Allah dari hal yang lain. Contoh Abu Ya'uji radhiyallahu anhu. Beliau, saya melihat sendiri, memandang sendiri, tiap hari urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kerjaannya ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, menghadapi tamu. Kadang-kadang juga malam ngaji. Kadang-kadang juga beliau mendatangi undangan. Hampir setiap hari, setiap jam, urusan istirahat sama kegiatan. Untuk urusan akhirat lebih banyak akhirat. Nah, inilah yang disebutkan dalam kata Habibul Haddad, mensifati seorang wali mendahulukan Allah daripada urusan yang lainnya. Maka mereka mendapat khususiyah wali, menjadi wali min awliyaillah, menjadi mendapatkan keistimewaan, menjadikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang belajar di sini mendapat sirah aulia Allah, dan insya Allah kita keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, berilmu, dan insya Allah menjadi keberkahan keluar dari sini. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan, apakah kalau yang wali ini harus keturunan Nabi saja? Tidak. Apakah wali ini keturunan daripada ulama? Tidak. Kalau Allah sudah memilih, siapapun akan menjadi wali. Ada satu cerita ketika Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah malam sekitar jam 2, di rumahnya ada maling yang masuk di rumahnya. Dan kebetulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tahu kalau di dalam rumahnya tadi ada pencuri. Kebetulan waktu itu ada 2 orang mengetuk pintu, berteriak kepada Sultan Aulia, "Ya Syekh, buka pintu." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bergegas buka pintu. Lalu kedua orang tadi mengatakan, "Wahai Sultan Aulia, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, malam ini kita ditinggal mati oleh seorang autad, wali paku bumi. Dan malam ini juga Anda harus melantik untuk menjaga keseimbangan bumi. Kalau tidak, maka gunung-gunung akan hancur."
Karena autat ini pakainya bumi hati. Jadi sampai sekarang para aulia-aulia Allah ini masih tetap di dunia ini masih banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasah sama Syekh Abdul Qadir Jilani ketika itu, harus malam ini, wahai Syekh, harus malam ini. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, sudah, baik, saya akan lantik pencuri di dalam rumah saya. Kaget pencurinya, wah salah rumah saya, salah masuk rumah, ini masuk rumahnya wali saya. Maka langsung ditutup rumahnya, digedor di bawah, keluar, tubuh ilallah, bertobatlah kepada Allah. Maka dia keluar bertobat kepada Allah, keluar dari rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak perlu lama menjadi wali. Jadi wali, kalau kita ingin menjadi kasih Allah, Allah dahulukan daripada yang lain. Maka Anda akan diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu keturunan siapapun. Jangan kecil hati, saya anak ini, tidak. Tidak. Tergantung ketaatan Allah, ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada Anda sekalian. Yang kedua, apakah perempuan bisa jadi wali? Banyak wali perempuan. Rabi'atul Adawiyah seorang wali, dan keramatnya dia di dalam kuburannya sebelum meninggal, dia gali kuburannya, dia hatamkan 70 kali hatam Al-Quran. Maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali. Ada lagi wali perempuan, namanya Syekh Sultana Al-Yamani. Namanya Syekh Sultana Al-Yamani. Kebetulan dia kabilah daripada orang Arab Yamani, bukan daripada golongan syarif atau sayyid, bukan orang biasa. Apa keistimewaan dia menjadi wali ini? Dia setiap harinya baca sholawat kepada Nabi 100.000 kali setiap hari. Maka suatu saat dia ini mendengar hatif. Tahu hatif? Hatif itu kalau bahasa sekarang HP, ada suara upah tiada. Kalau hatif dulu itu dengar suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau HP ini tiruannya gitu. Jadi kalau wali dibangun kaget, ada hatif sekarang, lebih dari wali. Nah, ini hatif, ini adalah suara yang didengar orang yang akan mendapatkan karunia kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Sultan ini mendapat suara ketika dia bersolawat kepada Nabi SAW. Dia mendapatkan suara, sotek, tutik, katanya, minta akan beri. Kaget, mau minta apa ini? Bingung. Maka besoknya dia cari gurunya, tanya sama gurunya, wahai guru, saya tadi malam ada suara yang mengatakan minta aku beri. Maka jawab gurunya, kalau itu benar suara yang kamu dengar, minta yang karunia yang lebih besar daripada dunia dan akhirat. Maka dia bingung, apa wahai guru? Bertemu langsung dengan Rasul SAW dalam keadaan yang benar. Maka pesan tadi dipegang. Malamnya ada suara lagi seperti itu. Maka dia mengharapkan, ya Rabb, ketemukan saya Nabi dalam keadaan yang benar. Maka beliau diangkat derajatnya dan mengalahkan wali-wali laki-laki waktu itu, bertemu dengan Rasulullah setiap hari. Dan kalau ada tamu datang, ada persoalan, dia jawab dulu, sebentar ya, saya masuk kamar, saya mau ketemu dulu dengan Rasulullah SAW. Keluar dari kamar, selesai semua masalahnya. Kalau di sana hadirin, di Hadramut sana, kalau sekedar mimpi Rasulullah itu biasa. Setiap hari pemuda-pemuda atau orang biasa bermimpi Rasulullah, bukan dianggap wali. Tapi kalau bertemu yang kotor, bertemu langsung, berbicara dengan Rasulullah dengan keadaan sadar, dia menjadi wali. Karena satu wali yang setiap sholatnya disambut langsung oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fikih, gurunya Mbah Dola Salam, ada luar biasa wali bin Aulia di Jepara sana. Itu begitu. Setiap sholat dia, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab semuanya. Alaikassalam ya Syekh.
Kalau Rasulullah belum jawab, dia ulangi lagi. Assalamualaikum ayyuhan. Begitu terus. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan itu, bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW, dan kita menjadi orang-orang pilihannya Allah. Amin ya Rabbal. Hadirin kiramul muhtaram. Syaratnya kalau kita belajar ini supaya kita mendapatkan keberkahan guru itu adalah hati kita yang bersih. Ada kitab namanya Adab Suluk lil Murid halaman 54 karangan Habibullah bin Ali Muhammad Haddad mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan keberkahan dari seorang gurumu, jangan sampai hati gurumu tadi berubah sedikit pun dengan Anda. Maksudnya begini, seandainya kita belajar dengan guru, lalu guru kita hatinya agak sakit sama kita, nonsen, tidak akan kita dapatkan keberkahan. Bahkan dikatakan, meskipun Anda minta tolong dari wali, dari barat, dari timur untuk menyelesaikan ini, tidak akan bisa. Harus yang menyelesaikan. Kalau sudah gurunya ridho sama kita, maka kita akan mendapatkan ilmu. Maka usahakan kita taat kepada guru. Ini kunci keberhasilan seorang murid. Dan kalau sudah murid ini berhasil, seorang murid mengatakan, saya kalau sudah berhasil tidak perlu lain wali maupun Nabi Khidir pun saya tidak perlu. Ada satu murid di Magola Salam mengatakan, ada satu murid itu menyiapkan seperti mejanya gurunya. Tahu-tahu masuk Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Si murid tadi diam saja, tidak disapa, dia sibuk membersihkan tempat gurunya. Maka Nabi Khidir nggak enak, nyapa dulu. Wahai murid, wahai santri, kamu tidak kenal saya? Kata santri disebut, saya sangat kenal sama kamu. Kamu Abdul Abbas Al-Khidir, kamu Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir mengatakan, lalu kenapa kamu tidak ingin hajat dengan saya? Tidak ingin hajat kamu sampaikan kepada saya? Pada semua manusia ini ingin berdatangan saya, ingin hajat dengan saya. Maka dijawab oleh murid, hajatku sudah dipenuhi oleh guruku. Jadi tidak ada hajat sedikit pun terhadap kamu, wahai Khidir. Ini tingkatan guru di atas Nabi Khidir alaihi wasallam. Nah, dari situ kita pasti, saya yakin, akan mendapatkan ilmu dan kita akan menjadi orang yang soleh wasolih insyaallah. Asal dari adab hati kita terhadap guru kita. Memang kadang-kadang bergurau, ya, tetapi kita bergurau dengan adab. Jangan sampai menyakiti hati guru. Ini yang susah obatnya. Saya tadi ulangi, meskipun Anda minta tolong kepada wali dari barat sampai timur pun tidak bisa menyelesaikan wali itu, kecuali yang kita ridho oleh kita. Mudah-mudahan kita yang belajar ini diridho oleh guru kita. Amin ya. Hadirin kiram, kebetulan juga kita ini sudah di tengah-tengah bulan Ramadan, mau ke akhir Ramadan. Ini sudah mau malam 19 ya. Sudah di tengah-tengah pengampunan, tempat pengampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai ini diterima semua oleh Allah SWT. Dan saya yakin malam ini juga doa kita tidak dihijab oleh Allah SWT. Tidak ada hijab kita, doa kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah menyombongkan diri. Ya Allah, hal akramta ahadan mislu akramtani haitsu asma'tani kalama. Ini Nabi Musa bertanya kepada Allah, karena Musa ini, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, biasa berbicara dengan Allah. Dia mendapatkan keistimewaan, mendapat madhul mukallam, dapat berbicara dengan Allah. Dia bertanya kepada Allah,
Ya Allah, apakah ada satu manusia yang mulia? Satu manusia yang mulia yang melebihi saya. Haitsu asma'tani kalama. Ketika saya berbicara dengan Engkau wahai Allah. Ini sombongnya Nabi Musa. Maka Allah menjawab, ya Musa, innani ibadun ukhruju akhiruz zaman huwa umat Ahmad akramuhu fi syahri Ramadan. Ya Musa, saya punya hamba atau makhluk keluar di akhir zaman. Mereka adalah umatnya Muhammad SAW. Akramuhu, saya muliakan mereka di syahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Ya Musa, ini haitsu akalamu wa baini wa bainaka sab'ina alafun hijab. Ya Musa, aku berbicara dengan kamu ini, dengan kamu Musa, ketika saya bicara dengan kamu ini ada 70.000 hijab. Tidak langsung 70.000 hijab. Tetapi dengan umatnya Muhammad la hijab baini wa bainahu. Tetapi dengan umatnya Ahmad ini, umatnya Rasul Muhammad ini, tidak ada hijab antara aku dengan mereka. Maka Nabi Musa kaget. La hijab baini wa bainahu ya Rabb, katanya. Oh, Anda tidak ada hijab antara kamu dengan mereka ya Allah. Maka Musa mengatakan, bagaimana mereka bisa mendapatkan makom seperti itu? Maka Allah menjawab, idza sharrat wujuhum wa biyaddat sifahum la hijab baini wa bainahum. Kalau mukanya mereka ini sudah pucat karena kelaparan, menahan nafas, wa biyaddat sifahum, dan bibirnya kering karena kurang air dahaga, tidak ada hijab aku antara umatnya Muhammad SAW. Jadi bulan Ramadan ini tidak ada hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa saja tidak ada hijab, diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa mengatakan, idzan ij'alni min ummat Ahmad ya Allah. Kalau begitu jadikan saya umatnya Muhammad ya Allah. Berarti kita malam ini berdoa, mau berdoa apa saja. Yang belum kawin, ingin cepat kawin. Amin. Jadi ingin kawin semua ini dia. Ya. Yang jodohnya jauh, mudah-mudahan didekatkan jodoh. Amin. Didapatkan jodoh yang soleh, wasoleh. Amin. Paling senang kalau ngomong sama muda ini masalah kawin, semangat. Tapi tidak apa-apa. Ini semangat hari ini. Ya. Karena perempuan ini menjadikan suhud kita, kebahagiaan kita, dan mengangkat derajat kita kadang-kadang. Mudah-mudahan kita dapat wanita yang soleh dan perempuannya laki-laki yang soleh. Amin ya Rabbal. Dan yang terpenting doa kita ini, doakan guru kita sehat afiat, panjang umur, dan menjadikan kemanfaatan bagi kita. Dan ilmu yang kita dapat menjadi keberkahan bagi kita dunia wal akhirat. Ini yang penting. Jangan minta dunianya saja. Kalau minta dunia, dapat dunia, nggak dapat akhirat. Kalau minta akhirat, dapat dunia juga. Ya, mudah-mudahan semuanya kabul hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan saya katakan, ta'alluq kita, cinta kita kepada orang sholihin, tanamkan di hati kita. Karena cinta kita kepada orang-orang soleh, kepada aulia Allah, ini adalah kunci kita. Ada yang mengatakan mahabbatuhum din. Jadi ulama kelasnya kalau sudah kutub, dia mengatakan mahabbatuhum din, cintaku kepada mereka adalah agamaku. Saya katakan, saya ini kalau cinta dengan aku yang uji, berarti saya agamanya agama aku yang uji. Wa fardi, yang menjadi kewajiban bagi aku. Wa sunnati, dan menjadi sunnah kepada aku. Wa urwatil wusqa, dan menjadi tali mengikat antara aku dengan kekasihnya Allah. Bal afdhalu ma ini yang lebih baik daripada aku yang punya. Maksudnya dia sudah ngarang kitab, segala macam kitab orang ini, wiridnya ribuan wirid, ya, mengarang rotib, tapi cintanya ini mengalahkan apa yang dia punya. Dan dijadikan cintanya kepada orang-orang soleh ini jadikan agama, fardu dan sunnahnya.
Maka ta'alluq kepada orang solihin ini harus ditanamkan dalam hati kita. Imam Syafi'i saja mengatakan, cintaku kepada aku ini cinta kepada orang soleh, tetapi aku bukan orang soleh. Hubbus solihin wa lastu minhum. Saya cinta kepada orang soleh meskipun saya bukan orang soleh. Imam Syafi'i. Tetapi aku ingin berkeberkahan daripada orang soleh. Imam Syafi'i saja, Imam Madhab, mengatakan cintanya ini lebih besar daripada yang dia punya. Dia masih minta keberkahan daripada orang soleh. Maka muridnya tidak terima. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tuhibbuhun solihin, kamu mencintai orang soleh, bal antum solihin, tetapi kamu juga orang soleh. Sekelas Imam Syafi'i ingin dekat dengan orang soleh. Nah kita ini bukan orang soleh, banyak dosanya, ya, banyak bohongnya, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan cinta mereka hati kita jadi bersih, ya. Ibadah kita mudah-mudahan tambah giat. Yang jauh dari Allah mudah-mudahan dengan orang para berkahnya orang soleh tambah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mandang orang solehin saja akan mendapatkan siraman atau cipratan daripada keberkahannya. Syekh Ahmad Al-Badawi itu selalu dia menutup mukanya dengan serbannya. Setiap hari dia mengajar muridnya tidak pernah kelihatan mukanya. Salah satu muridnya agak nakal. Gitu. Ya Syekh, saya ingin lihat wajah kamu. Sebentar saja. Ini saking hebatnya. Maka karena tiap hari begitu, maka sekali dibuka oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Dikatakan, diriwayatkan bahwa murid tadi ada yang mengatakan pingsan, ada yang mengatakan mati langsung ketika lihat wajahnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Karena saking hebatnya mereka ini aulia-aulia Allah. Sultan aulia saya berada jalani diceritakan ketika dia mengajar seperti ini ketika mengajar yang datang ini para malaikatnya Allah. Nabi Allah Idris datang, Nabi Idris datang, ikut semuanya. Dan ketika sudah naik magomnya dia, seakan-akan dia ini langsung ke atas begitu, kayak sekarang kayak Superman begitu. Dan mereka bisa melihat semuanya. Tapi ini bukan cerita dongeng. Ini juga dalam Ghosiyah ini diterangkan begitu. Al-Habibullah Haddad mengatakan, ketika Sultan Aulia mengadakan seperti ini pengajian ini, mudaris seperti ini dia naik ke atas begitu, dan yang datang waktu itu 10.000 orang. Mereka melihat semua. Oh, saya Abdullah di jalan lagi terbang sambil mengajar begitu. Dan yang mencatat waktu itu diterangkan sampai detail 400 orang mencatat. Tetapi apa? Kok bisa mereka mendapatkan tingkat seperti itu? Ketika pengajiannya belum mulai, Syekh Abdul Qadir Jailani mengumumkan, wahai para pencari ilmu, kalau kamu datang ke majelis saya, hatimu yang kotor, ada kesombongan, ada iri dengki, keluarkan dari itu padanya. Kalau masih ada hati itu, kamu tidak akan dapat keberkahan. Tetapi kalau wadahmu sudah bersih, lama tugal bangunan nafas, akan aku isi hatimu daripada nafas, hikmah dan keberkahan. Ini syarat kita begitu. Jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri, apalagi sok pintar daripada guru kita. Tak mungkin dapat. Ya, merunduk kita. Katakan mungkin Anda sudah tahu apa yang dibaca oleh guru kita, tetap kita menunduk tawadhu kita kepada guru kita. Inilah hasil daripada seseorang akan mendapatkan puncak daripada kesolehan. Ini akan didapat. Saya katakan seorang wali belum tentu alim. Ya, tidak harus seorang wali itu alim. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid bukan orang alim. Tetapi ketika dia meminta doa kepada Allah, doanya diterima secepat kilat. Dia ketika doa, dia tutup, langsung gobul doanya. Dia tidak alim. Siapa lagi? Ada di Jogja, di tempel itu. Orang cacat, melarat, tidak punya apa-apa. Dia hidup sendiri, tidak kawin, karena dia waktu itu belum kawin, punya saudara perempuan. Lagi kelaparan semua, dituntut sama dia untuk ngasih makan saudara perempuannya. Kata dia, saya ini cacat, saya mau kerja apa? Marah semua perempuan, akhirnya dia keluar dengan keadaan sedih, keluar, datang kepada orang-orang, gak dikasih. Jangan kata dia, jangankan saya minta, saya salam pun tidak disahut sama orang-orang. Karena
kekurangan pada diri saya. Maka saya duduk di Masjid Jogja lagi, duduk setelah Isya, saya munajat kepada Allah. Ketika saya munajat kepada Allah, itu orang-orang di mana di masjid itu, pembersih masjid mengatakan, pulang, kamu keluar dari sini sebab masjid saya kunci, mau saya kunci. Kalau Anda tetap di sini, maka Anda pasti terkunci di masjid. Maka dia tidak perhatikan, akhirnya terkunci dalam masjid. Subhanallah, malam itu dia di masjid, dia mendapatkan suara yang luar biasa. Dia diangkat langsung oleh Allah jadi walinya Allah. Keluar, besok ada tamu ke rumahmu dan semuanya akan membawa rezeki kepada kamu. Benar, dia belum sampai rumahnya sudah banyak tamunya bawa rezeki. Tidak alim, apalagi Anda yang menuntut ilmu, yang mengetahui akidah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan futuh sesuai dengan modal kita. Al-futuhat, mudah-mudahan kita berfutuh. Amin. Dengan ilmu yang luar biasa. Amin. Dan insya Allah ilmu tadi mengangkat derajat kita. Ilmu tadi akan membawa kita menjadi seorang yang soleh, menjadikan orang yang benar-benar di jalannya Allah, yang takut kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada ulama-ulama kita, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Amin ya Rabbal. Hadirin, terakhir ini sedikit saja. Mari, mumpung masih di bulan ini, bulan Ramadan, saya katakan tadi tidak ada hijab. Kita menajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetuk pintu rahmatnya Allah malam ini. Berkahnya wali Allah, berkahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Busi, berkahnya Abu Ya'usi Tutusi, Abu Yadin Yazid. Insya Allah datang kepada kita, insya Allah mendengar menyampaikan kesedihan. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa orang tua kami yang meninggal, ya Allah, yang masih hidup, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, dekatkan hati kami dengan kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Jangan putuskan hati kami dengan orang-orang kekasih-Mu, ya Allah. Tambahilah cinta hati kami kepada orang-orang soleh, ya Allah, dan orang-orang soleh mencintai kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, ya Allah. Kabulkanlah niat-niat kami, ya Allah. Ya Karim, ya Allah. Ya Karim. Ya Allah, hati kami yang bisa gembirakan hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dekatkan kepada kami, ya Allah. Berkatnya para aulia Allah, berkatnya aulia Kudus. Ya Karim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Masukkan dalam surga-Mu, ya Allah, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan guru-guru kami, dengan para aulia sholihin, dan kumpul kami, keluarga kami, semua guru-guru kami, semua, ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbi fadfa'na bi barakatihim, wahdina husna bi hurmatihim, wa abidna fi tariqatihim wa ma'afatihim ala fitanin.
إسارنا واقبل دعانا بالصالحات أعمالنا وأمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تقينا واجعل آخر كلامنا من الدنيا أجلنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا يا حي وأبنا يا مميت وأبسنا يا باعث وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Kami doa khusus mudah-mudahan beliau panjang umur, kita panjang umur. Amin. Dalam dunia wal akhirat selalu istiqomah. Insya Allah tempat ini terus bercahaya, menyambung cahaya Cilongok. Insya Allah keluar dari manfaat ini kita berkami ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tiba-tiba beliau kunaon mari dia hanya kami jawab doa lumayan merasa aku ya dokap tadi mengajar segera bersama kasih maka langsung ada posisi aman pola perebutan kami pada musuh anjana hayung santai bari ngarokok tapi ulah ribut cek kondisi kendala